Bab ke-6. Mengaji Al-Quran Surah Al-A'la. Fase C, kelas ke-6, semester kedua. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Membaca Quran Surat Al-A'la dengan baik dan benar. 2. Menulis Quran Surat Al-A'la dengan benar dan rapi. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Al-A'la dengan baik. 4. Menghafal Quran Surat Al-A'la dengan benar dan lancar. 5. Menunjukkan sikap mensucikan nama Allah dengan mengagungkan sifat-sifatnya yang tidak sama dengan sifat makhluknya. 6. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menunjukkan sikap taat dalam melaksanakan ibadah sholat. Menulis Quran Surat Al-A'la. Menulis tulisan Arab dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Perhatikan bentuk huruf serta penempatan tanda baca yang tepat. Ketika menulis tulisan Arab, perhatikan juga bentuk huruf yang naik, bentuk huruf yang turun dan bentuk huruf yang mendatar atau sejajar dengan garis dasarnya. Aktivitasku, salinlah Quran Surat Al-A'la berikut dengan tulisan yang benar dan rapi, dengan memperhatikan penempatan harakat dan bentuk hurufnya. Awalilah aktivitas menulis dengan membaca basmalah. Menulis Quran Surat Al-A'la. Mari perhatikan video cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar seperti ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan latihan nulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, agar penulisan kita bisa baik dan benar, tentu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Yang pertama, kita harus membuka Al-Qurannya dulu. Jadi Al-Qurannya dibuka, kita cari. Kebetulan kali ini kita akan menulis surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu surat yang ada di juz 30, yaitu surat ke 78 atau ke 87. Nah, ini sudah ketemu suratnya. Nah, ini suratnya Al-A'la ini surat Al-A'la sudah ketemu. Nah, tinggal kita nulis di buku tulis. Nah, tentu yang perlu diperhatikan lagi, nulis Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Makanya kita harus memahami huruf hijaiyah. Nah, karena di sini surat Al-A'la itu dimulai dengan Bismillah, yuk kita tulis Bismillah juga. Kita menulis Bismillah dulu. Perhatikan tulisannya. Huruf yang di tengah, ba, sin, mim, itu tetap ada ke bawahnya. Nah, jadi huruf mim ke bawah, rok ke bawah, mim lagi ke bawah. Nunnya ini boleh di tengah, boleh di bawah. Tapi biasanya tetap berada di tengah-tengah garis. Nah, tinggal kita kasih harokat. Nah, ini pembukaan. Bismillah. Kemudian kita menulis ayat yang pertama dari surat Al-A'la. Nah, haknya ke bawah, mimnya ke bawah,
alif lainanya ke bawah, kemudian kita kasih harokat. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian kita lanjut menulis ayat yang kedua. Nah, ini cukup dikasih satu gang saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau tulisannya besar-besar ya 2 ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Nah, ini ayat yang kedua. Nah, wawunya itu ke bawah, agak ke bawah. Nah, ini ayat kedua. Nah, sampai ayat kedua saja. Ini contoh. Jadi nulisnya nanti ke bawah, tidak langsung dilanjutkan. Karena apa? Karena nanti ada tugas selanjutnya, yaitu mencari hukum bacaan yang ada pada surat Al-A'la. Nah, kita nyoba di ayat pertama ada bacaan apa saja. Kita kasih garis bawah. Ini satu. Ini sebenarnya ada tapi kurang umum. Terus ini dikasih 2. Ini apa? Ini yang namanya idhar halqi. Jadi kalau idhar itu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho, itu idhar. Jadi disebut idhar saja, nggak usah idhar halqi. Karena hukum selanjutnya nanti itu ada idhar halqi, yaitu apabila ada huruf idhar yang berharokat sukun. Jadi di antara huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho berharokat sukun, itu dibaca idhar halqi, harus jelas. Nah, kemudian selanjutnya ini dikasih nomor 3, berarti nih 3, terus ini 4, ini 5. Nah, dan seterusnya sampai ayat ke 19. Nah, itu setelah itu nanti dikasih catatan di bawahnya. Jadi misalkan ini sampai 19, ke sini sampai misalkan ayat 19. Nah, ini. Nah, kemudian kita nulis di sini catatannya. Catatan hukum tajwid 1. Nah, ini 1 ini apa? 1 idhar komariah. Idhar komariah. Karena ada alif lam al bertemu dengan huruf hamzah. Kita ini huruf hamzah karena alif itu huruf mad. Jadi huruf hijaiyah itu, alif itu bukan huruf hijaiyah tapi huruf mad. Tapi ada yang mengatakan huruf hijaiyah. Bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua, mad tobi'i atau mad asli. Nah, karena ada alif. Nah, ini alif saja didahului harokat fathah. Nah, ini mana alifnya? Ini alif layina, jadi makanya harokatnya
panjangkan itu, karena kalau diperinci lagi itu matopi takdiri itu, tapi matopi itu aja. Nah, kemudian yang ketiga dan seterusnya silakan dilanjutkan sendiri. Jadi demikian penjelasan tentang penulisan Quran surat Al-A'la.